Ini topik yang paling disukai banyak orang sebenarnya, baik dari semua kalangan ya, baik orang tua, orang-orang muda. Dan saya beri pengantar sedikit tentang topik ini, karena ini kan biasanya kalau kita lagi penuh sukacita, pasti ada masa sesudah dalam kepenuhan itu ada turun perasaannya. Jadi karena ini baru selesai tahun baru, suasana tahun baru, ya itu biasanya bercampur. Kasihnya itu bisa turun. Nah, kasihnya itu turun karena sukacitanya turun. Biasanya kalau orang penuh dengan kasih, maka dia juga bersukacita. Tapi kalau orang sudah mulai kekurangan kasih, apalagi kehilangan kasih, maka pasti sukacitanya akan tidak terlihat. Nah, saudara-saudara bisa bisa membaca Alkitab, gunakan Android saudara untuk melihat beberapa nas saya mau bagikan karena nampaknya kasih ini mendominasi seluruh kitab suci. Itu dari perjanjian lama itu sudah menjadi tema utama, tema besar. Itu sebabnya wujud kasih itu kita tahu bersama itu adalah Injil. Tapi saudara-saudara, bagaimana sebenarnya aplikasi atau praktek dari kasih yang dinyatakan dalam kitab suci? Karena kita mudah menggunakan kasih itu, saya mengasihi, Allah mengasihi saya, Tuhan mengasihimu, dan seterusnya. Mungkin lebih banyak menggunakan kata memberkati gitu. Tapi memberkati itu sebenarnya mengasihi, memberi. Jadi kasih itu nyata karena memberi. Kalau kita selalu menahan sesuatu, itu berarti tidak ada kasih. Nah, mengapa anak-anak susah menyerahkan sesuatu yang dia punya? Karena dia ada ketakutan. Dia akan kehilangan miliknya. Maka dia tidak memberi. Nah, kita mau bicara meskipun kita singgung definisi, tapi ini aplikasi sehari-hari. Harap saudara sudah bisa menggunakan kolom chat. Karena ini kan saya sendiri yang berbicara. Jadi tidak ada hostnya yang akan, tidak ada pewawancara. Tapi nanti kalau saudara punya pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan itu, sangat diberi kesempatan. Dalam Yohanes 1 Yohanes pasal 4 ayat 18, terjemahan baru, saudara boleh lihat di sana, dikatakan begini, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Nah, ini kalimat ini seharusnya kita dapatkan aplikasinya dalam hidup sehari-hari. Jadi seringkali kan ketika ada kata-kata yang bagus, kita nggak bawa ke hidup, kita langsung mikir orang lain. Nah, mengapa mikir orang lain? Karena biasanya kita ada masalah dengan orang lain. Ketika kita ada masalah dengan orang lain, biasanya masalah itu membuat kita kekurangan kasih. Itu sebabnya kita tidak mengasihi orang lain sebenarnya karena kita tidak mengasihi diri kita dulu. Dalam ajaran Alkitab, ajaran Allah di dalam Alkitab, diperintahkan begini, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi praktek yang paling tepat apabila kita mendengarkan ajaran atau nasihat Allah, yaitu ajaran Allah atau ajaran Injil, kita bisa menggunakan kata ini berganti-ganti, yaitu itu aplikasinya ke diri saya. Saya terima dulu perintah itu, saya terima ajaran itu, saya terima nasihat itu. Nah, kalau saya sudah terima, saya bisa beri. Jadi banyak orang kan model apa namanya, perantara saja. Dia nggak nerima, dia langsung kasih. Jadi itu sebabnya kita lebih banyak bicara daripada melakukan. Nah, padahal kan sebenarnya bicara itu sama dengan melakukan. Tetapi mengapa kita tidak mendapat bagian di dalamnya? Nah, karena kita nggak terima.
Nah, itu sebenarnya saudara, kita ini kata-kata yang disampaikan Yohanes ini sekaligus menguji apakah kita, maksudnya saya atau saudara sendiri, memang di dalam diri saudara itu hidup itu kasih. Nah, kalau hidup kasih berarti kan perintah Allah yang diberikan kepada kita itu hidup. Itu ada di dalam diri kita. Dan buktinya itu kita tidak ada ketakutan. Nah, saya tidak tahu kan pengalaman masing-masing berbeda. Kalau misalnya saudara berkenan sambil kita ngobrol, silakan tulis di ruang chat hal apa yang pernah membuat saudara takut. Bahkan ketika mau masuk tahun 2023 ini, ya mulai Desember kan, nggak usah lah November. Di Desember, saudara mulai ada perasaan-perasaan. Nah, biasanya masalah ketakutan itu kan berkaitan dengan tiga kata itu, ingatan kita, penglihatan kita, dan perkiraan kita atau pengharapan ke depan. Nah, jadi apa kira-kira yang membuat saudara agak khawatir? Agak khawatir itu maksudnya ada ketakutan di sana, ada perasaan wah jangan-jangan seperti itu. Nah, perasaan jangan-jangan itu, nah di sana ada ketakutan. Ketika kita ada ketakutan, kita tidak mempercayai sepenuhnya firman dan janji Allah. Nah, kalau kita tidak mempercayai itu, biasanya kita mendahului Allah. Kita melakukan apa yang kita mau daripada apa yang Allah mau. Dan ini berkaitan semua dengan banyak kata termasuk kesabaran. Kita jadi kehilangan kesabaran karena kita tidak ada kasih. Nah, jadi saudara, mari supaya bisa bisa membangun satu dengan yang lain di forum ini. Coba kalau saudara berkenan, silakan tulis ketakutan apa. Apakah saudara takut berhubungan dengan isu-isu global tentang keadaan yang terjadi tahun 2023 secara luas, atau tentang hubungan, tidak usah beritahukan dengan siapa, atau misalnya tentang bagaimana ada yang saudara janjikan dan tidak dapat ditepati, atau ada yang saudara inginkan supaya hal itu terjadi demi kebaikan, tapi saudara ternyata tidak punya kemampuan. Nah, di sana muncul kekhawatiran-kekhawatiran, ketakutan-ketakutan, ada kecurigaan-kecurigaan, dan nanti kita bisa melihat beberapa kata lain. Nah, sekali lagi di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih, jadi dikatakan kasih melenyapkan ketakutan. Kalau di dalam terjemahan Silaber dikatakan begini, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna mengusir ketakutan. Artinya kalau saya memiliki kasih Allah, itu maksudnya kasih yang sempurna. Jadi kasih yang saya terima, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi saya bisa mengasihi diri saya karena saya menerima kasih Allah. Nah, saya mengasihi diri saya itu maksudnya ketika Allah menyatakan kebenarannya, misalnya harus lakukan ini, misalnya kepada Kain dikatakan begini, Kain awas, hati-hati, di depan ada dosa. Jadi kalau Kain mengasihi dirinya, maka dia terima firman Allah itu, dia jadi tidak lagi maju di dalam perasaannya yang marah kepada adiknya. Nah, tetapi karena Kain menolak kasih Allah, maka dia tidak bisa memberikan kasih kepada adiknya Habel. Yang terjadi pertengkaran dan sampai kepada maut. Nah, mengapa sebenarnya Kain bertindak itu? Dia ada ketakutan Habel mengambil seluruh miliknya. Habel yang mendapat perhatian dari Allah dan dia tidak. Padahal enggak begitu. Karena persoalannya dia mendapat bagian asal saja dia menaati keinginan Allah. Nah, beda saudara, misalnya saudara pernah baca kisah Esau dengan Yakub. Jadi Esau bermohon kepada Yakub, tolonglah Bapak berikan kepadaku berkahmu. Masa hanya berkah satu? Memang ini sih persoalannya saudara. Berkah yang benar itu kan hanya satu, dan akhirnya keluar kutuk kepada Esau. Nah, itu yang terjadi. Tetapi saudara-saudara, mari mengecek keseluruhan sifat Allah. Makanya kadang kita kan belajar kepada perbuatan manusia daripada perbuatan Allah. Kita harus kembali kepada semua yang dibuat oleh Allah dan dibuat oleh Al-Masih, junjungan kita yang ilahi.
Jadi kalau misalnya ada yang kita baca dalam kitab suci, beberapa perkataan-perkataan para nabi dan para rasul yang sebenarnya itu atas diri mereka, kita harus mengecek kembali kira-kira prinsip utama yang disampaikan oleh Allah sendiri dan Al-Masih sendiri, apakah demikian? Nah, jadi itu dengan mudah sehingga kita tidak mungkin akan salah termasuk di dalam penafsiran. Jadi termasuk kasih ini kan ada banyak kata. Makanya kalau para penyelidik-penyelidik atau peneliti kitab suci hanya mencomot ayat sana sini, menggunakan istilah, mengambil apa namanya pengertian dari sana sini, itu sangat berbahaya. Misalnya Anda belajar dengan prinsip penafsiran tentang kasih. Prinsip penafsiran atau prinsip homiletik misalnya kalau khotbah itu tidak bisa memenuhi standar kebenaran bahwa yang saudara sampaikan itu pasti benar. Makanya kadang orang berkata, wah gimana bisa benar semua? Tapi saudara dikatakan bahwa kalau saudara mempraktekkan kasih, kasih yang dari Allah, kasih itu dikatakan kasih yang sempurna. Nah, tidak mungkin disampaikan firman ini kalau tidak dapat kita memperolehnya atau kita tidak mendapat bagian di dalamnya. Jadi itu sebabnya dikatakan kasih yang sempurna mengusir ketakutan. Artinya begini, kalau tidak ada satupun manusia yang bisa mendapat kasih yang sempurna, maka maksudnya percuma aja dikatakan jangan takut. Orang yang sedang mengalami masalah dalam dirinya, misalnya penyakit atau apapun, dan ketika bertemu dengan Isa, Isa berkata, jangan takut. Itu yang pertama dia katakan, jangan takut. Ketakutan itu bermasalah karena terjadi karena orang itu memikirkan dirinya yang tidak mungkin sembuh, perkataan orang yang mengatakan tidak mungkin sembuh, dan sebagainya. Lebih banyak dia memikirkan hasil-hasil yang kemungkinan akan menimpa dirinya daripada apa yang diharapkan kepada Allah. Sebenarnya sebelum terjadi kesembuhan yang dikatakan oleh Isa, dia berkata begini, jangan takut. Nah, itu dulu yang kita selesaikan dalam hidup kita agar kita mendapat bagian dalam kasih yang sempurna. Jangan takut. Jadi kalau terjadi ketakutan, maka saudara akan kehilangan kasih. Itu persoalannya. Jadi biar misalnya saya usahakan kasih, tetapi saya sudah lebih dulu menanamkan dalam diri saya ketakutan. Ketakutan itu kan, ini itu yang saya katakan tadi, macam-macam alasannya. Nah, ini di bagian pertama, kalau misalnya mulai ada pertanyaan, silakan sampaikan. Kalau ada pertanyaan saudara tentang kasih ya, yang apabila tidak ada kasih, maka orang hidup dalam ketakutan. Nah, saya rasa saudara sudah bisa bayangkan bagaimana keadaan jika orang hidup dalam ketakutan. Orang yang demikian tidak bisa tenang. Nah, kalau orang yang tidak bisa tenang, menurut kitab suci dia tidak bisa berdoa. Jadi ada banyak efeknya ketika seseorang kehilangan kasih. Jadi dua kata yang kita bicarakan malam ini berhubungan dengan kasih dan ketakutan. Saya lanjut dalam terjemahan silabnya dikatakan, karena di dalam ketakutan ada siksa hukuman dan orang yang takut belum sempurna di dalam kasih. Nah, ada dua di sana. Mengapa orang yang apa namanya yang takut ada siksa hukuman? Maksudnya orang yang takut itu di dalam dirinya yang dia terima, yang dia pegang itu hukuman bahwa Allah menghukum dia. Nah, saudara, kalau orang sudah berpikir Allah menghukum dia, dia cenderung menghukum orang lain. Tapi kalau misalnya saya dan saudara penuh dengan keberanian mempercayai Allah bahwa tidak akan terjadi hal-hal yang ditakuti itu, maka kita menerima semua perintah dan janji Allah tanpa meragukan itu. Nah, dengan demikian, yang ada di dalam diri kita adalah ketenangan, ketidakkhawatiran, kita tidak memikirkan hal-hal yang bahasa yang kita pernah bicarakan tentang dugaan-dugaan, tetapi yang kita pikirkan, yang kita lihat, yang kita mau lakukan adalah tindakan kasih. Nah, kadang-kadang kan dalam ajaran kita sering mendengar seperti ini supaya kita terus di dalam Injil, kita terus memeliharanya, kita hidup di dalamnya, kita terus beritakan dan mengajarkan, menasihati. Nah, saudara-saudara, sebenarnya kita bisa terhalang
membagikan Injil dalam bentuk berita, ajaran, nasihat, kepemimpinan kepada orang lain, kalau kita sudah ada ketakutan, itu sebenarnya di sana tidak ada kasih. Nah, seluruh pekerjaan yang tanpa kasih tidak berkenan kepada Allah. Dalam 1 Korintus pasal 13 dikatakan semuanya sia-sia. Nah, ya kayak begitu. Jadi kita coba break sebentar dengan ini. Uh, Boleh dibuka kamera kalau saudara berkenan. Silakan. Mari kita ngobrol dulu dengan bagian ini. Nah, sudah ada pertanyaan-pertanyaan ada dari saudara ini. Apakah takut sama dengan khawatir ya? Ya. Jadi kalau dari segi aplikasinya ya, ketika kekhawatiran itu adiknya ketakutan. Kan begitu. Nah, kakaknya itu si takut. Nah, si khawatir itu utusan-utusannya. Oke, kita pakai bahasa itu. Jadi, boleh dikatakan begini. Kalau diumpamakan di dalam gambaran yang umum, jadi keinginan itu, keinginan mata, keinginan daging, keinginan tubuh, dan keangkuhan hidup. Nah, ini kan pintu utama masuknya pencobaan. Nah, kalau pintu utama ini terbuka salah satu, maka itu dengan mudah. Nah, misalnya begini, saudara tutup keinginan, saudara tidak ada mematikan keinginan daging, mematikan keangkuhan, tidak ada keangkuhan hidup, mematikan keinginan mata. Nah, angin sepoi-sepoinya masuk melalui jendela-jendela, atau bisa dengan ventilasi yang memasuki hidup hidup saudara tanpa tanpa apa namanya tanpa sadar tiap hari. Nah, muncul tiba-tiba satu pikiran, itu dari mana ya? Saya nggak mikir-mikir kok tiba-tiba aku mikir begini. Kekhawatiran itu datangnya dari mana? Sesuatu yang tidak nyata kan? Sama dengan ketakutan ketika Daud dan Goliat bertemu. Daud merasa dia memiliki penuh keberanian karena dia menaruh kepercayaannya kepada fisik dan senjatanya. Sedangkan Daud, dia memiliki keyakinannya bukan berdasarkan fisiknya, tapi berdasarkan keyakinannya akan pertolongan Allah. Jadi beda. Waktu mereka berbicara nanti yang dibawa Daud dan yang dibawa Goliat itu berbeda. Nah, di sana kelihatan bagaimana masing-masing menghilangkan ketakutannya. Jadi seseorang bisa menghilangkan kekhawatirannya dengan kemampuannya, tetapi besok akan datang lagi. Jadi lebih sering kekhawatiran itu hidup di dalam dirinya karena dia tidak punya senjata Allah. Tetapi kalau seseorang yang standby, jadi maksudnya siap sedia mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, maka orangnya tidak takut. Jadi tidak khawatir dong, maksudnya khawatir apa? Mau ngomong apa saja, mau ngomong nyata, mau ngomong melalui pikiran, mau teringat sesuatu, mau lihat yang nyata, mau disampaikan tentang keadaan-keadaan, ramalan-ramalan di depan, orang yang memiliki, yang memegang teguh atau yang memperlengkapi dirinya dengan seluruh senjata Allah, nah itu bahasa lain yang hidup dalam kasih sebenarnya. Yang hidup dalam kekuatan Injil, dia tenang. Kitab suci itu kan menggambarkan banyak, seperti misalnya kita ada di dalam batu karang. Di atas batu karang kita aman. Batu karang itu Kristus. Nah, bayangkan saudara, rumah kita di mana kita tinggal itu di atas batu karang, dan di dalam rumah itu penuh dengan angin roh, maksudnya roh Allah. Kalau ada angin sakal dari luar, roh yang menyertai kita itu lebih kuat dari roh yang manapun. Jadi tempat kita aman, yang melindungi kita lebih kuat dari angin sakal manapun, dari badai manapun, dari permasalahan manapun. Nah, tetapi ini hanya sebagai apa namanya pengertian-pengertian belaka atau seperti pemahaman-pemahaman yang cemerlang kalau kita tidak bisa hidup di dalamnya. Tapi pemahaman itu benar karena itu sesuai dengan janji Allah dalam kitab suci. Tapi yang paling penting itu bagaimana pada akhirnya saya dan saudara itu bebas dari kekhawatiran, bebas dari ketakutan. Jadi artinya saudara dan saya itu hidup dalam kasih. Nah, jadi kalau dikatakan apakah takut sama dengan khawatir, ya itu keluarganya, gitu. Saudara-saudaranya, mungkin pamannya,
atau sahabatnya, atau bibinya, atau adik-adiknya, dan seterusnya. Nah, itu gambaran dari saya, Rin. Apakah itu menolong, dan juga teman-teman bisa kasih komentar ya. Ya Pak, makasih Pak. Mungkin sedikit ya Pak. Maksudnya Ya, pengalaman karena memang kadang-kadang kan Pak nggak tahu tiba-tiba seperti ada perasaan jadi nggak tahu apakah ini perasaan takut kah ataukah cenderung ke khawatir kah atau bermula dari khawatir jadi takut seperti itu Pak. Jadi memikirkan sebenarnya ketakutan yang paling saya kalau misalnya menyelidiki diri, ketakutan saya itu bukan kepada diri saya biasanya gitu. Saya seperti tidak mempedulikan apa yang terjadi pada diri saya, cuman sering sekali yang terjadi adalah saya cenderung khawatir kepada keluarga, orang-orang terdekat saya ketika dia melakukan sesuatu hal yang salah ataupun sesuatu hal yang seperti sakit dan seterusnya gitu kan itu seperti membuat saya seperti nggak tahu apakah itu takutkah ataukah apa namanya khawatirkah dan ketika itu terjadi itu seperti ada masa-masa saya tidak memikirkan tetapi jantung saya itu berdebar-debar gitu Pak seperti takut tapi nggak ada yang dipikirkan jadi seperti itu Pak makanya tadi saya bilang apakah itu kepada khawatir kah atau kepada ketakutan kah atau bagaimana Pak itu tadi makanya saya tanya Pak. ya, benar itu. Makasih karena memberikan contoh itu. Jadi ini persoalannya. Boleh dikatakan kekhawatiran kita kepada orang lain dibanding diri kita itu kekhawatiran yang halus. Jadi kita seperti kekhawatirannya agak halus. Saya nggak khawatir diri saya, tapi saya khawatir hal-hal yang lain. Jadi sebenarnya yang dikatakan jangan khawatir, memang jangan khawatir. Tidak ada gitu kekhawatiran. Jadi kalau misalnya begini, saya tidak khawatir diri saya kok, tapi saya khawatir tentang orang orang itu, misalnya keluarga atau sahabat atau teman. Saya khawatir kalau saya kuat, kalau tapi saya khawatir dia nggak kuat. Saya khawatir dia akan jatuh. Saya khawatir dia akan sakit, atau saya khawatir dia akan ya tidak bisa seterusnya bersama. Nah, dengan mikir-mikir itu terus kita yang jadi sakit jadinya, kita yang jadi khawatir jadinya, kita yang jadi bermasalah jadinya. Nah, memang kekhawatiran lebih dulu baru ketakutan. Yang terjadi kalau masih kekhawatiran kan nggak apa-apa lah gitu kan, misalnya oh gimana ya. Tapi cepat-cepat sadar sebenarnya jawabannya dari semua ini kan kalau misalnya menyadari bahwa itu kekhawatiran. Persoalan orang adalah kalau dia tidak sadar yang dia sedang alami itu, apakah itu sudah masalah atau belum. Nah, jadi kalau misalnya cepat-cepat menyadari ini masalah, berarti dia cepat keluar dari kondisi itu. Ya, cara kondisi keluar dari, misalnya dari kekhawatiran, nah kekhawatirannya bukan kekhawatiran diri, tapi kekhawatiran orang lain, maka segera menyadari, misalnya begini, apa artinya, atau bisa kan menambah atau mengurang sesuatu kepada umur, atau kepada orang itu ketika khawatir. Jadi, kalau akhirnya kita tahu bahwa sia-sia mengkhawatirkan, maka kita akan tertolong segera meninggalkan kekhawatiran itu. Nah, bahasa positifnya, mengapa kita tidak mempercayakan kepada Allah bahwa orang itu bisa dipelihara oleh Allah? Nah, biasanya bermain lagi otaknya, ah iya, ya Allah melihara, tapi mana Allah peduli-peduli begitu? Aku yang lebih cepat peduli lah kan begitu. Padahal sebenarnya Allah lebih. Jadi, misalnya begini, pernah saya bagikan tentang bagaimana tindakan Allah kepada Yosua yang sedang berperang di lapangan melawan orang Amalek dengan Musa, Musa, Harun dan Hur di atas gunung. Jadi maksudnya kalau misalnya Musa penuh kekhawatiran, dia melihat bahwa bahaya ini apa namanya Yosua, saya turun aja gitu. Lumayan satu pedang berjalan bisa bantu Yosua. Tapi tidak ada tiga orang yang tidak menggunakan pedang, tapi mereka ada di atas gunung, dan ketika tangan Musa naik, maka kemenangan ada di pihak Yosua dan Israel. Tapi ketika tangan Musa turun, maka kemenangan itu di pihak musuh. Nah, apakah itu hanya semacam ilustrasi atau hanya cerita? Tidak, saudara, itu diaplikasi
di seluruh hidup sebenarnya bukan berarti kita angkat-angkat tangan setiap hari. Tapi itu sesuatu pertanda bahwa mempercayai Allah daripada mempercayai cemooh musuh. Kan Goliat mencemooh atau menggertak Daud. Tetapi Daud tidak kalah gertak. Dia tidak takut dengan semua dentuman apapun. Jadi kita itu kan sering tiba-tiba ada dentuman dan mulai jantung kita berdebar. Mengapa? Karena di sana sudah ada kekuatan. Jadi semoga itu menolong, Rin. Makasih sekali lagi karena sudah bertanya. Nah, Ya, Pak. ya, nanti kalau ada lagi, silakan. Ada Ica angkat tangan, ada pertanyaan dari Ibu Debi. Nah, gimana? Ica dulu, silakan langsung. Nah, mungkin bisa berbicara. Ya, salam Pak. Salam buat kita Salam. semua. Maaf saya izin belum bisa buka kamera Pak. Gak apa-apa. Ya, menyambung dari yang Kak Rini tanya tadi, sebenarnya itu salah satu juga pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Karena ini menyangkut mungkin kalau saya pribadi sih, kekhawatiran itu kalau saya sendiri menyelidiki diri saya, kekhawatiran itu muncul karena ada satu trauma. Dan jadi seperti trauma itu eh kalau bisa jangan terulang lagi, apalagi seperti tadi yang Kak Rini bilang bukan tentang diri lagi, tetapi tentang keluarga atau orang terdekat yang kita kasihi, kita sayangi seperti itu. Dan ini juga salah satu apa namanya uh, doa di mana saya juga merindukan untuk mereka juga mengalami apa yang saya alami dan apa namanya itu yang sebenarnya yang salah satu saya khawatirkan bagaimana saya secara pribadi tidak mengkhawatirkan diri, tetapi mengkhawatirkan bagaimana mereka nanti apakah pada saat mungkin mereka dalam kondisi sudah tidak ada di dunia alias meninggal, bagaimana dengan iman mereka seperti itu, bagaimana dengan uh, kepercayaan yang mereka punya di dalam Tuhan seperti itu. Itu lebih ke orang tua seperti itu. Tapi kalau untuk mau dibilang uh, se -se untuk semua saudara atau keluarga juga bukan cuma spesifik orang tua, tapi keluarga yang lain yang memang belum mendengar dan pada saat saya memperdengarkan berita itu memang kebanyakan ada penolakan seperti itu. Nah, setelah ada penolakan di situ kadang muncul rasa khawatir dengan mereka. Aduh, dengan keadaan apa namanya hari-hari ini, bagaimana dengan mereka? Apakah mereka bisa tidak mengalami khawatir dalam kesulitan hidup seperti itu sih Pak. Jadi kalau dari saya secara pribadi itu kekhawatiran itu muncul karena sebelumnya ada trauma dan mungkin mungkin kalau saya menyelidiki mungkin berawal dari situ. Terus habis itu saya sedikit mau bertanya juga dengan apa yang di dalam kitab suci di dalam Lukas 18 mengenai upah mengikuti Yesus itu Pak yang di ayat 28 ya sampai ke 30. Jadi sebenarnya saya ingin bertanya di salah satu pendeta dulu. Tapi pada saat sekarang saya ada kesempatan, saya bertanya ke Pak One. Dulu saya pernah berpikir seperti ini, Pak. Ingin menjadi pelayan Tuhan dengan pengertian saya yang dulu. Tetapi bagaimana bisa saya menjadi pelayan Tuhan, tapi saya harus meninggalkan keluarga. Seperti itu. Karena kan di dalam kitab suci kan menuliskan seperti itu, tapi saya belum pernah mendapat pengertian, penjelasan yang benar sesuai dengan apa yang Isa ajarkan. Itu sih pertanyaan saya, tapi menyambung dengan yang Kak Rini bilang, apakah juga kekhawatiran yang ada bisa dikatakan sebagai awal mula dari satu trauma yang ada di orang percaya, ya khusus yang saya yang saya alami. Seperti itu Pak. Terima kasih. Mohon maaf kepanjangan Pak. Oke, nggak apa-apa. Itu baik karena supaya bisa lebih jelas ya. Jadi
trauma bukan penyebab, tetapi khawatir yang berkepanjangan jadi trauma. Makanya nggak boleh dipelihara khawatir. Kalau trauma itu panjang, khawatir itu sebentar. Tapi kalau khawatir kuat, maka jadi takut. Dan orang yang tinggal dalam kekhawatiran dan ketakutan yang berkepanjangan jadi trauma. Nah, biasanya trauma itu karena terjadi sesuatu ini, kalau misalnya apa kan, kalau belajar apa, ada peristiwa di mana ada dentuman kuat yang menyebabkan kekagetan yang luar biasa, dan dia simpan keadaan itu berlama-lama. Nah, jadi sebenarnya saudara bagaimana keluar dari apa namanya kekhawatiran, ketakutan, trauma? Ya sebenarnya sederhana saja. Satu kata itu mempercayai kembali Allah. Hanya satu jawaban, percaya kembali kepada Allah. Jadi kalau percaya kepada Allah, jika dia muncul 1001 musuh, Anda tetap tenang. Jadi mau itu kepada orang tua, mau itu kepada ya apa saja sebenarnya tidak tidak seperti begini. Oh itu kekhawatiran yang ringan kok. Nggak ada khawatir yang ringan. Yang namanya khawatir itu nggak boleh. Mau ringan-ringan sedikit dia karena ya sama seperti lama-lama jadi berat kan, lama-lama jadi bukit. Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit, kita tidak sadar trauma apa namanya kekhawatirannya udah seminggu. Kan. Biasanya dalam kekhawatiran itu kan dia seperti mengulang dan membentuk satu suara yang apa namanya yang lebih kuat sehingga mengalahkan kebenaran. Jadi kekhawatiran itu tidak benar. Itu yang pertama dulu ya. Jadi itu tadi trauma itu kumpulan dari kekhawatiran, ketakutan dengan dentuman-dentuman atau kekagetan-kekagetan karena sesuatu yang terjadi. Dan itu dirayakan, dibesar-besarkan, dipikir-pikirkan. Nah sebenarnya itu bahaya sekali. Nah yang kedua untuk menolong itu, setiap Anda khawatir atau takut, pada saat itu saudara tidak mengerjakan apa-apa. Jadi kasih itu selalu mengerjakan sesuatu. Kalau saudara tinggal dalam kekhawatiran dan ketakutan, saudara tidak mengerjakan apa-apa. Meskipun kelihatan saudara bergerak secara fisik, semua pekerjaan saudara tidak dihitung kerja. Nah, tetapi kalau lebih parah biasanya malah tidak bisa buat apa-apa karena merasa lelah melakukan sesuatu. Saya mengalami itu kadang seperti mempersiapkan tulisan aja. Kalau misalnya ada sesuatu yang jadi beban dalam pikiran saya, mau tulis satu kalimat aja nggak mau gitu. Memang nggak mau, nggak bisa gitu kan. Maksudnya, apalagi karena misalnya saya sudah menyadari bahwa saya menulis sesuatu yang tanpa nilai, maksudnya bernilai itu hanya karena rutinitas saya. Saya sebenarnya misalnya bisa menulis renungan setiap hari, saya bisa buat dengan saya lebih cepat aja biar aja nanti saya taruh di apa namanya di schedule Instagram atau apa namanya di metaverse saya taruh itu udah selesai, tinggal baca-baca orang like and like. Tetapi itu tidak, saya mau itu hidup di dalam diri saya dan saya bagikan itu kepada orang lain. Oleh sebab itu yang paling penting ini kan diri kita bukan orang lain. Sekali lagi ini permasalahan kehilangan ketakutan. Ketakutan itu sebenarnya masalah diri bukan masalah orang lain. Jadi setiap kali saudara mengalami ketakutan, kekhawatiran, dan trauma itu yang harus diselesaikan dulu masalah diri. Makanya fungsinya form itu, fungsinya renungan baru itu. Jadi kalau misalnya kita buat penelitian itu adalah penelitian diri kita. Jadi itu baik sekali ketika kita rela mewawancarai dan diwawancarai. Terserah aja sih mau diwawancarai atau mewawancarai. Yang penting itu pada akhirnya kita memeriksa seluruh diri kita seperti seorang yang pergi ke dokter. Cek-cek kesehatannya. Masih sehat ini enggak? Masih sehat enggak ini? Nah itu yang pertama tadi. Nah mengenai pertanyaan di Lukas tadi saya mengecek Lukasnya itu di terjemahan baru begini. Kami telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut engkau. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya, atau saudaranya, orang tuanya, atau anak-anaknya akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga
Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Nah, banyak memang peneliti nggak bisa ngerti ini. Mengapa nggak mengerti? Karena dia sudah ada keinginan membaca itu. Jadi untuk mengerti itu dihapus dulu keinginannya, dihapus dulu ketakutannya. Belum apa-apa baru baca sudah khawatir, mau tinggalkan apa ini ya? Padahal nggak punya apa-apa juga. Yang punya juga paling ya, ya syukur-syukur kalau ada satu pulau milik saudara. Kalau hanya satu rumah itu sedikit aja kan. Satu rumah bisa dapat rumah lain. Tapi kalau saudara sudah punya satu pulau, masih bisa pergi ke pulau lain. Itu contoh maksudnya milik. Tapi kita itu nggak punya apa-apa pun udah khawatir. Gitu. Apalagi kalau punya. Maka yang lebih bagus itu untuk ikut Isa memang harus tidak punya apa-apa. Kalau begitu bagaimana caranya? Meskipun ada, dianggap tidak ada. Betul. Nah, mungkin sudah kalau begitu gimana cara menganggap nggak ada? Kan? Ada yang bisa jawab bagaimana caranya menganggap tidak ada? Itu cara menghilangkan, mematikan, mengusir ketakutan. Karena kita bahasa lain mengasihi itu sebenarnya percaya kan. Saya percaya Allah, saya mengasihi Allah. Saya percaya Anda, meskipun Anda lemah, meskipun Anda, saya pikir saudara bisa salah dalam berkata-kata, tapi saya percaya. Saya begini misalnya, saya pergi berdua bersama teman, berbicara, menceritakan Injil kepada orang lain. Dan saya melihat petunjuk Allah, jika seseorang sedang berbicara, itu teman saya. Tapi ini dia baru, dia belum tahu apa-apa. Tapi dia mau berbicara, saya biarkan. Saya tidak akan potong sampai akhir. Kenapa? Sebenarnya saya mempercayai Allah, bukan mempercayai dia. Dan karena saya mempercayai Allah, saya mempercayai dia. Jadi bukan saya mempercayai dia, maka saya mempercayai Allah. Tapi saya mempercayai Allah, maka saya mempercayai dia. Saya mengasihi Allah, maka saya mengasihi dia. Kalau ternyata nanti gagal, kalah, salah, atau malah jadi pertengkaran, saya tetap mengasihi dia dan berkata, nah gara-gara kamu, maka satu jiwa hilang. Berarti kan saya sudah punya keinginan. Nah itu sebabnya di dalam pernyataan ini kan mereka berkata, gimana ini guru? Kami nggak ada gaji, udah begini juga kesusahan ekonomi, udah tinggalkan segala sesuatu, kami dapat apa gitu. Beda dengan ahli Taurat Farisi, mereka sudah punya, ya sudah punya tersusun jadwal semua berapa bagian didapat. Kan mereka ada di bawah keturunan Lewi, para imam gitu kalau para imam. Ahli Taurat mereka ada di dalam keahlian. Kalau murid-murid ini dapatnya dari mana? Isa nggak ada pekerjaan, kan Isa jarang lagi apa namanya pergi ke hutan untuk cari kayu kan bersama Yusuf, sudah nggak lagi dalam masa-masa itu. Di masa itulah Isa berkata, pokoknya begini, kalau alasanmu semua tentang kerajaan Allah dan Injil, jaminannya perkataan kamu akan dapat 100 kali lipat dan kamu akan dapat bonus hidup kekal. Nah pertanyaannya kepada saudara, percaya nggak itu? Dasarnya tadi pemikirannya itu adalah menganggap semua yang Anda lihat ini tidak ada. Karena memang itu tidak ada. Yang ada itu yang tidak terlihat di dalam diri. Dan kira-kira demikian dengan saudara-saudara. Begitu Ica, dan ini ada berapa tulisan ya? Apakah itu menolong nanti dilanjut ya? Ica kalau ada lagi. Untuk menjelaskan lebih jauh tentang meninggalkan segala sesuatu itu nanti kita bahas di topik khusus tentang mengikuti Isa. Dari Bu Dedi, salam Pak. Apakah ada hubungan topik kita malam ini dengan ayat kitab suci dalam Wahyu 21 ayat 8? Ada yang bisa membaca Wahyu 21 ayat 8? Ada yang bantu untuk bacakan? Orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jadi pertanyaannya, apakah ada hubungan topik kita malam ini dengan ayat kitab suci? Jadi Yohanes menyatakan bahwa di dalam ketakutan, kalau tidak ada kasih, maka di dalam ketakutan tidak ada kasih. Orang yang takut berarti di dalam dirinya tidak ada kasih Allah. Kalau misalnya dibaca, saya baca dulu sebelum ada jawaban itu, saudara boleh memeriksa kitab suci saudara di 1 Yohanes 4 dari mulai ayat 15.
Jadi 1 Yohanes 4 ayat 15, silakan saudara periksa kitabnya, atau Andre silakan buka. 1 Yohanes 4 ayat 15 begini. Saya baca terjemahan Silaber. Siapa mengaku bahwa Isa itu adalah sang anak yang datang dari Allah, Allah tinggal di dalam orang itu dan ia pun di dalam Allah. Ayat 16, kita sudah mengenal serta percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah itu kasih, dan siapa tinggal di dalam kasih, ia tinggal di dalam Allah, dan Allah pun tinggal di dalam dirinya. Kalau demikian, orang yang tinggal di dalam Allah, tinggal di dalam kasih, maka tidak ada ketakutan dalam dirinya. Berarti kalau misalnya terjadi ketakutan, maka di dalam dirinya dia tidak tinggal di dalam kasih, maka sebenarnya itu pembuktian bahwa dia tidak di dalam Allah. Karena kalau di dalam Allah tidak mungkin ada ketakutan, kan? Contoh kecil begini, kalau misalnya saudara tahu anak kecil berjalan di tengah keramaian atau di tengah hutan dan bersama dengan orang tua, tiba-tiba dia terpisah. Mengapa dia takut? Karena dia tidak lagi bersama dengan orang yang kuat yang melindungi dia. Nah, jadi apakah kita memiliki keyakinan iman, kita menerima Injil tanpa kesadaran bahwa Allah menyertai kita? Kira-kira begitu. Maka di sanalah pernyataan itu dijelaskan lebih jauh oleh Yohanes, dikatakan, dengan cara demikianlah kasih itu sempurna dalam kita supaya hati kita memperoleh keberanian pada hari penghakiman. Karena sebagaimana keberadaan Al-Masih, demikian juga kita di dalam dunia ini. Jadi ini menyangkut bagian penghakiman. Jadi tadi pertanyaannya, apakah yang kita bicarakan ini ada kaitannya dengan Wahyu pasal berapa tadi ya? 21 ayat. Wahyu pasal 21 ayat 8. Jawabannya ya. Jadi artinya begini, ini menguji diri kita supaya kita tidak hanya berkata, oh, saya sudah mengalami Injil gitu. Artinya begini, kalau saudara sudah mengalami Injil, artinya begini, saudara sudah di dalam Allah. Dan kalau saudara sudah di dalam Allah, saudara sudah menerima kasih Allah dan tinggal di dalam Allah, berarti saudara wajib tinggal di dalam kasihnya dan tidak boleh tinggal dalam kekhawatiran, ketakutan, trauma, dan sebagainya. Karena semua sikap-sikap itu adalah sikap-sikap orang yang berada di bawah hukuman. Tapi kalau ternyata itu terus-menerus, berarti harus diperiksa. Ini bahaya karena jangan-jangan karena hanya merasa sudah di dalam Allah, tapi kenyataannya di luar Allah. Nah, ini yang orang tidak berani mengecek saudara dirinya. Saya terus terang berkata kepada saudara, di dalam perjalanan saya menyadari saya itu mengalami Injil tahun 91. Tapi puluhan tahun, bahkan sampai sekarang saya rela dan berbicara di hadapan Allah. Jika tidak, tolong saya. Karena saya tidak mau maksudnya hanya jelas semua dan kelihatan saya melakukannya, tetapi saya tidak tetap tinggal di dalam kasih itu, maka saya membohongi diri, kan? Nah, di ayat saya kembali ke 1 Yohanes 4. Dikatakan begini, ayat 19, kita mengasihi sebab Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Ayat 20, jika seorang berkata aku mengasihi Allah, padahal ia membenci saudaranya, orang itu bohong. Karena jika ia tidak mengasihi saudaranya yang dapat dilihat, maka tidak bisa ia mengasihi Allah yang belum pernah dilihatnya. Perintah ini kita peroleh dari Allah, yaitu bahwa orang yang mengasihi Allah harus mengasihi saudaranya. Itu artinya kalau saudara berkata, aku sudah mengalami Injil, aku sudah menerima kasih Allah, maka kita, saudara dan saya wajib tidak khawatir, wajib tidak takut, wajib tidak trauma, wajib tidak semua di ayat 8 itu di Wahyu 21. Nah, jadi itu jawabannya Ibu Debbie, kan? Kalau itu menolong dan juga teman-teman yang lain, itu di sana kaitannya karena berkaitan dengan kita. Baik, kalau nanti ada pertanyaan lanjutan, disilakan lagi. Saya lanjut dulu ya. Dari Bels, kemudian di akun Lestra Deborah. Shalom Pak, maaf bila di private saya, oh ini private ya, maaf saya sudah sebut nama. Maaf. Maaf bila private saya saat ini merasa takut dan khawatir karena saya telah, oke, saya tidak baca ya.
Saya tidak bisa cerita kekhawatiran saya kepada orang, jadi saya lebih sering bergaul dengan orang yang senasib dengan saya. Alami, mohon pencerahannya Pak, bagaimana saya bisa mengurangi kekhawatiran saya terhadap pihak, dan seterusnya. Oke, baik. Ini, makasih pertanyaannya. Eh, maaf saya sudah sempat ngomong karena ya saya yang kurang konsentrasi. Nah, jadi begini, ketika kita mengalami sesuatu gitu kan, pengalaman itu seperti pengalaman masalah, penyakit, hubungan, persoalan, 1001 masalah. Nasihat-nasihat banyak orang katanya pergi bersama-sama dengan teman-teman yang senasib dan sepenanggungan. Nah, jadi ketika senasib sepenanggungan, di sana seperti katanya saling menguatkan. Nah, saya berpikir itu nasihat dari siapa ya? Saya belum pernah nasihat dari pihak Allah atau Al-Masih berkata, kalau kamu ada nasib yang kurang bagus, pergilah bersama-sama dengan orang yang nasibnya kurang bagus. Tidak. Justru ketika kita mengalami sesuatu yang kurang atau kita merasa kita tidak punya bagian atau seperti yang kita inginkan kita tidak dapat. Pertanyaannya, kembali bertanya kepada hidup saya dan hidup saudara. Pertanyaannya begini. Allah menciptakan saya, tujuan Allah itu apa? Bukan apa tujuan saya. Di awal-awal ketika memulai pelayanan di Medan, ada 3 pertanyaan yang saya luruskan kembali dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah terjadi dan dibahas di mana-mana. Seringkali begini, apa tujuan hidup Anda? Nah, saya berkata, periksa, koreksi, jangan bertanya dengan apa tujuan hidup saya, melainkan apa tujuan Allah. Karena salah bertanya, salah jawaban. Nah, misalnya, kalau saudara bertanya apa tujuan saya, saudara bisa berkata, tujuan saya supaya sukses, tujuan saya supaya melayani Allah, tujuan saya supaya dapat keluarga, tujuan saya supaya dapat anak, tujuan saya supaya dapat uang, tujuan saya supaya dapat A, B, C, dan seterusnya. Maka tujuan-tujuan itu membuat diri kita sendiri jadi hancur, karena itu keinginan kita. Tetapi kalau kita bertanya kepada Allah, apa tujuan Allah? Itu terlihat makro, tapi itu menolong kita bahwa tujuan Allah bukan supaya saya banyak dapat supaya saya sehat-sehat, supaya saya ada keturunan, supaya saya ada kekayaan, supaya saya ada kemampuan, dan supaya saya bisa menjadi berkah dan seterusnya, atau apalah semua yang bahasa-bahasa rohani. Dalam kitab suci jawabannya hanya satu. Tujuan Allah supaya saya dapat memuliakan dia. Memuliakan dia berarti menyelesaikan segala tugas pekerjaan yang dia berikan kepada saya. Dan itu melalui Injil. Nah, jadi coba maksudnya siapa saja malam ini termasuk ibu yang bertanya. Coba kembali cek itu. Ini ada kesalahan di dalam tujuan yang kita tetapkan. Nah, bayangkan saudara kalau ada masalah seperti itu yang saudara alami, orang-orang di sekitar saudara akan ngomongin dan berkata, waduh kasihan hidupmu. Kayaknya kamu itu gak diberkati Tuhan loh. Kayaknya Allah tidak di pihakmu. Kayaknya kamu ada masalah. Kayaknya, dan seterusnya. Mereka akan menaruh banyak kekhawatiran dan ketakutan dan bisa menjadi trauma seumur hidup. Dan akhirnya berkata, memang aku golongan orang yang tidak beruntung. Nah, malam ini, semoga saudara-saudara yang mendapatkan pencerahan dari Roh Allah, dari penerangan ini, keluar segera dari sana. Segera keluar, jangan berlama. Jadi tidak perlu tinggal di sana. Oke, nanti kalau ada pertanyaan lagi, kalau itu menolong, silakan sampaikan lagi kalau ada pertanyaan. Dari Ibu S, terima kasih Pak One untuk penjelasan tentang rasa takut, khawatir, dan keluarganya. Benar bahwa dalam ketakutan atau khawatir saya sebagai orang percaya jadi tidak atau kurang menghargai kasihnya. Ya, terima kasih. Dari Ica, terima kasih. Dari Pak Poli, dari Ibu Dewi, terima kasih. Oke, nah kelihatan saya sudah menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Tadi kan setengah 7, sekarang sudah setengah 8. Artinya waktunya sudah selesai.
Mungkin 1-2 menit karena lewat tadi 5 menit. Saya coba untuk berikan sedikit penjelasan kepada saudara. Nah, kalau suatu saat kita membahas, saya akan mengantar saudara kepada pernyataan dalam Petrus dikatakan bahwa kasih menutupi banyak dosa. Wah, saudara, kita seringkali bukan menutupi dosa loh, mengumbar dosa. Kalau boleh dosa teman-teman kita, kesalahan pelanggarannya kita keluarkan dan kita mau tunjukkan bahwa di sana ada kesalahan. Coba bayangkan itu. Apa artinya hidup saya kalau sudah seperti itu? Tapi kita nggak menyadari, saudara, itu kebiasaan yang sebenarnya sudah berurat berakar dalam kehidupan lama. Jadi malam ini saya mulai dengan topik pembahasan ini tentang kasih menyebabkan saya dan saudara tidak takut. Jadi sekali lagi, kalau saya tidak takut berarti saya bebas dari hukuman. Ini berarti saya ada keberanian di hadapan Allah hari ini dan ketika Kristus akan datang kembali sebagai hakim yang agung. Kenapa? Saya tahu bahwa yang saya lakukan, saya melakukan dengan tepat seperti yang dia inginkan. Jadi tujuan hidup saya bukan tujuan yang lain-lain. Permasalahan saya bukan lagi masalah. Saya tidak memiliki masalah dengan apa tadi daftar yang disampaikan di dalam Lukas pasal berapa tadi? Saya lupa tadi ayatnya. Lukas tentang mengikut Isa. Semua daftar itu, saya tidak ada masalah dengan keluarga, dengan apa namanya harta yang saya tinggalkan, dengan semua yang saya tinggalkan tidak ada masalah. Jadi ini bukan berarti saya jadi tidak peduli diri saya tidak peduli dengan orang lain. Ingat, pernyataan yang benarnya adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi pertama-tama dalam diri kita sudah menerima kasih Allah sehingga kita bebas dari ketakutan-ketakutan. Kalau saya bebas dari ketakutan, nah aplikasi ini yang paling penting yang saya sampaikan tentang bagaimana seorang bebas dari ketakutan karena kasih. Jadi kalau saudara tidak ada ketakutan, maka kasih saudara kepada yang baik. Jadi pertama-tama ini yang menjadi apa namanya hasil yang nyata adalah saudara bisa menerima semua orang. Jadi kalau saudara bisa menerima semua orang, itu karena saudara sudah menerima diri saudara. Coba kalau sekarang misalnya, saudara ada suatu masalah dalam diri saudara, misalnya entah masalah penyakit, masalah tidak dapat ini dan itu, masalah tidak tercapai tujuan-tujuan tadi, biasanya kalau tidak tercapai itu saudara akan berkata begini, tunggu dulu lah, biar aku tercapai, baru nanti aku bantu orang. Ada orang berkata begini, aku tidak mau beritakan Injil kepada yang lain. Aku mau beritakan dulu kepada keluarga aku. Kalau nanti sudah keluarga aku, baru kepada orang lain. Nah itu saudara-saudara egois banget. Allah tidak memberikan Anda perintah seperti itu, selesaikan dulu keluargamu baru orang lain. Dari mana perintah itu? Tidak ada perintah itu. Jangan diterapkan mulai dari Yerusalem, apa namanya Yudea, Samaria dan ujung bumi. Bukan itu aplikasinya. Sebenarnya aplikasi yang dibagikan di mana-mana mulai dari Yerusalem, mereka berkata Yerusalem itu adalah keluargamu, Yerusalem itu adalah kotamu. Itu penafsiran yang ya kalau saya berkata keras itu penafsiran yang sesat. Injil itu dimulai beritanya dari Yerusalem. Dari Yerusalem jangan ubah kata itu. Memang Yerusalem. Kita ini ada di ujung bumi. Jadi ini bukan Yerusalem. Injil itu dimulai dari ujung bumi. Bukan dimulai dari saya sekarang di Medan. Jangan dikira seolah-olah Injil ini baru dimulai dari Medan. Enggak. Kita hanya meneruskan aja yang sudah dimulai dari Yerusalem. Makanya banyak orang suka dia buat lagi apa namanya sentral baru kan. Mereka karena suka buat organisasi, mulai seolah-olah kami memulai. Saudara kita di Proyek Bank Injil, kita tidak memulai. Kita nerusin. Itu sebabnya saudara, jangan sampai karena ada sesuatu hal, malah kita menciptakan kekhawatiran dan kita menjaga. Jadi saya sebenarnya tidak perlu menjaga orang-orang di Proyek Bank Injil. Itu apa saya jaga? Itu bukan milikku. Pekerjaanku adalah menyelesaikan semua yang sudah diberikan, tapi pasti saya akan menjaga. Kan begitu. Kenapa saya berkata tadi itu? Kenapa saya khawatir dengan itu? Bukan milik, itu milik Al-Masih. Tapi kan Al-Masih sudah berkata, One, apakah engkau mengasihi? Saya mendapat berita itu bukan hanya meniru Petrus, tapi itu terjadi dalam diriku. Jadi aku bekerja bukan karena orang lain, bukan karena ada orang, atau bukan karena orang senang-senang atau tidak senang. Saya harus belajar dengan itu. Dan artinya saudara juga belajar dengan hal yang sama. Jadi kita semua sama.
Jadi bukan Yerusalem di Indonesia, bukan Yerusalem di kota Jakarta atau di kota. Strateginya kita bisa mulai dari tempat yang besar, tetapi tempatnya Yerusalem ya Yerusalem. Jangan diganti-ganti Yerusalem keluarga gitu. Makanya nanti kita jadi enggak lah, mulai dulu dari apa. Justru yang terjadi di Yerusalem itu orang tidak mau keluar dari Yerusalem. Makanya ya di pasal 8 Kisah Para Rasul terjadi penyebaran karena penganiayaan. Karena Isa sudah berkata, pergi dari satu tempat ke tempat lain. Jangan tinggal di satu tempat. Itu misi pemenuhan bumi. Oke, sampai ketemu. Selamat malam. Sampai jumpa lagi. Salam. Salam, Pak. Selamat malam. Salam. Salam, Pak. Salam semua. Selamat malam. Salam, Pak. Salam semua. Terima kasih pertemuan malam hari ini.